Ayo kita belajar. Oke, teman-teman kelas 7, kita akan bahas soal-soal terkait persamaan linier satu variabel. Kita bahas bareng-bareng yuk soal-soalnya. Oke, ini soal yang pertama ya. Di sini diketahui P adalah solusi dari persamaan ini nih. Ya kan? Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari P ditambah 2. Nah, perhatikan, kita akan menentukan dulu solusi dari persamaan ini. Baru kita bisa tentukan nilainya P ya. Habis itu kita bisa tentukan nilai dari P ditambah 2. Oke, kita lihat dulu di sini persamaannya ini kayak gini ya. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Perhatikan karena di sini ada perkalian, ini kita kalikan dulu ya. Nah, kita kalikan menjadi 4 dikali 3x itu 12x, 4 dikali min 1 itu min 4 atau negatif 4. Nah, ruas kanannya kita tuliskan tetap. Oke, sekarang perhatikan di sini ada 12x, di sini ada 11x. Kita kan mau mencari nilai dari x-nya ya. Nah, x-nya akan kita bawa ke satu ruas yang sama. Caranya gimana nih? Caranya kita kurangi aja kedua ruas dengan 11x. 11x. Sehingga ruas kirinya kita dapatkan 12x dikurangi dengan 11x dikurangi dengan 4. Ruas kanannya kita dapatkan 11x dikurangi 11x habis, tinggal tersisa min 2 aja. Nah, perhatikan di sini 12x dikurangi 11x hasilnya adalah x ya. Nah, kita dapatkan x dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, supaya kita dapatkan nilai x-nya berarti negatif 4 ini kita bawa ke ruas kanan. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Hasilnya adalah ruas kirinya x, ruas kanannya sama dengan min 2 ditambah 4. Hasilnya adalah x sama dengan 2 ya. Oke, berarti di sini kita dapatkan hasilnya adalah x sama dengan 2. Penyelesaian dari persamaan yang ada di soal ini. Nah, udah menjawab soal belum? Belum ya, kita belum menjawab pertanyaan nih. Nah, perhatikan di sini P adalah solusi, artinya nilai P-nya berapa? Nilai P-nya sama dengan 2 ya, berarti sama dengan nilai X-nya. P sama dengan 2. Karena P sama dengan 2, maka nilai P ditambah 2 berapa? P ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 4. Oke deh, berarti untuk soal yang ini ketemu ya jawabannya. Jawabannya yang tepat adalah yang C nih, sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua kayak gini ya. Nah, perhatikan di sini hampir sama nih sama yang kayak tadi. Di sini diketahui persamaan kayak gini. Nah, solusinya adalah N. Kalau tadi kita ketemu dengan P, sekarang kita ketemu dengan N. Nah, kita diminta untuk mencari nilai dari 3N dikurangi 2. Sama ya kayak tadi, kita selesaikan dulu persamaan ini, baru kita ketemu N, lalu kita ketemu 3N dikurangi 2. Kita tuliskan dulu persamaannya di sini. 5 dikali dengan X ditambah 6 ditambah dengan X sama dengan 24. Nah, perhatikan nih, di sini ada perkalian. Tapi perkaliannya cuma sampai sini aja ya. Nah, di sini kakak akan buat kayak gini nih. Nah, kita akan kalikan dulu si 5 dikali X ditambah 6 ini. Kita tuliskan 5 dikali X, 5X, 5 dikali 6, 30. Berarti 5X ditambah 30. Nah, karena si X yang ada di luar ini tidak termasuk dalam perkalian, jangan kamu kalikan ya. Biarkan aja dia tetap kayak gini. Kita tuliskan di sini ditambah dengan X sama dengan 24. Oke, sekarang perhatikan di sini ada 5x, ada x, berarti kita dapatkan 6x ditambah 30 sama dengan 24. Nah, supaya di sini 6x-nya sendirian, kita apakan? Kita bawa 30-nya ke ruas kanan ya. Caranya kita kurangi kedua ruas dengan 30. Berarti kita tuliskan di sini kita kurangi kedua ruas dengan 30.
Artinya ruas kirinya tinggal 6X aja, ruas kanannya menjadi 24 dikurangi dengan 30. Hasilnya berapa nih? 6X sama dengan minus 6. Kalau 6X sama dengan minus 6, X-nya berapa? X-nya negatif 1 ya. Berarti kita tuliskan di sini supaya jelas, kita tuliskan aja negatif 6 dibagi dengan 6. Ini hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita dapat X-nya sama dengan negatif 1. Sudah menjawab pertanyaan belum? Belum ya, kita baru dapat solusinya nih, solusi dari persamaan yang ada di soal. Berarti kita bisa tuliskan bahwa di sini nilai N itu sama dengan negatif 1 ya. Karena solusinya ini adalah N, ya kan? Nah, kita dapat nilai N-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita mau cari nilai dari 3N dikurangi 2, sama seperti yang diminta di soal. Kita tuliskan berarti di sini 3 dikali negatif 1 dikurangi 2. Hasilnya berapa nih? Negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi 2 berapa sih? Negatif 5 ya. Oke, berarti untuk soal ini kita dapat jawabannya adalah negatif 5. Mana nih? Ada di D. Oke, soal kedua sudah beres. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Nah, soal ketiga kayak gini ya. Di sini hampir sama nih kayak tadi, cuman di sini nggak ada variabel lain. Perhatikan di sini cuma ada persamaan ini, sama kita diminta untuk mencari si X dikurangi 3. Berarti langkah yang pertama kita akan tentukan dulu nih. Langkah yang pertama kita akan tentukan dulu nilai X. Langkah yang kedua kita bisa tentukan nilai dari X dikurangi 3. Nah, tentukan nilai dari X kita bisa lakukan dengan menentukan si penyelesaian dari persamaan ini. Berarti kita tuliskan persamaannya X ditambah 9 itu akan sama dengan 4 dikali X dikurangi 9. Ada perkalian lagi nih di sini. Jadi kita kalikan ya. Kita tuliskan ruas kirinya tetap dulu X ditambah 9. Ruas kanannya kita kalikan nih. 4 dikali X. Kemudian 4 dikali negatif 9. 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 9, negatif 36. Kita akan bawa variabel X ini ke suatu ruas yang sama. Di sini kakak mau bawa ke ruas kanan. Nah, supaya kita bisa bawa ke ruas kanan, ruas kirinya nggak boleh ada X. Jadi kita kurangi kedua ruas dengan X ya. Kita kurangi kedua ruas dengan X. Nah, berarti kita dapatkan ruas kirinya tersisa hanya 9, ruas kanannya menjadi 4X dikurangi X dikurangi 36. Nah, perhatikan di sini ada dikurangi dengan 36. Kita akan bawa ke ruas yang lain nih, karena dia nggak memuat X sendiri. Jadi kita bawa ke ruas sebelah kiri ya. Berarti di sini kita akan tambahkan kedua ruas dengan 36. Nah, berarti kita dapatkan di ruas kiri sama dengan 9 ditambah dengan 36 sama dengan ruas kanannya 4 dikurangi X, 3X. Nah, 9 ditambah 36 berapa sih? 45 ya. 45 sama dengan 3X. Biar kita mudah menghitungnya, kita bisa tuliskan 3X sama dengan 45. Sama aja ya. Nah, supaya dapat nilai X-nya, kita bagi nih kedua ruas dengan 3. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Berarti kita dapatkan ruas kirinya adalah X, ruas kanannya adalah 45 dibagi 3. Berapa tuh 45 dibagi 3? 15 ya. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan 15. Sudah menjawab soal belum? Belum ya, kita baru dapat nilai X-nya aja nih. Kita baru di langkah yang pertama nih, kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, kita dapat nih nilai X-nya tadi sama dengan 15. Berarti tinggal kita tentukan nilai X dikurangi 3. Nah, berarti 15 dikurangi 3. Hasilnya adalah 12. Oke, berarti soal yang ini jawaban yang tepat adalah
adalah yang D, 12. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat ya. Nah, soal yang keempat kayak gini nih. Sekarang kita ketemu dengan bentuk persamaannya dalam pecahan. Perhatikan di sini ada persamaan kayak gini. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Kita tuliskan dulu ya persamaannya. Nah, kalau kamu ketemu dengan persamaan yang bentuknya pecahan ini, kamu bisa lakukan perkalian silang ya. Nah, perkalian silang asalnya dari mana? Nanti kita bahas di video yang lain ya. Oke, kita kali silang seperti ini. 2 dikali dengan 8 ditambah 1. Kemudian sama dengan 5 dikali dengan 3X ditambah 1. Nah, kita tuliskan di sini 2 dikali 8X ditambah 1 sama dengan 5 dikali 3X ditambah 1. Oke, sekarang kita kalikan nih. Kita kalikan. Perhatikan dari sini dulu nih. 2 dikali 8X ditambah dengan 2 dikali 1. Kita tuliskan berarti di sini 16X ditambah 2 ya. Sama dengan di sini 5 dikali 3X ditambah dengan 5 dikali 1. Sehingga hasilnya 15X ditambah dengan 5. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 16X, di sini ada 15X. Kita akan bawa ke satu ruas yang sama ya. Caranya berarti kita kurangi kedua ruas dengan 15X. Sehingga di ruas kiri kita dapatkan 16X dikurangi dengan 15X ditambah 2. Ruas kanannya 15X dikurangi dengan 15X sudah habis, berarti tinggal tersisa 5 saja. Nah, perhatikan di sini. Ini hasil pengurangannya adalah X ya. Berarti kita dapatkan X ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, perhatikan bahwa di sini ada ditambah 2 ya. Supaya ruas kirinya nih X-nya sendirian, berarti 2 di sini kita akan bawa ke ruas kanan. Caranya gimana? Caranya kita kurangi kedua ruas dengan 2 ya. Jadi kita kurangi kedua ruas dengan 2. Oke deh. Berarti di sini ruas kirinya tinggal X aja sendirian. Ruas kanannya 5 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 3. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Sudah menjawab soal belum? Nah, kali ini sudah ya. Berarti kita dapatkan di sini X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ini yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima kayak gini ya. Di sini perhatikan ini agak sedikit berbeda. Yang diketahui di sini ada A dikurangi 1 itu memenuhi persamaan kayak gini. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari 2A. Nah, sebenarnya ada 2 cara nih untuk menyelesaikan soal yang kayak gini. Kita pisahkan kayak gini. Kita coba cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama kita akan tentukan dulu nilai A. Nah, di sini kita akan tentukan nilai dari A. Baru langkah yang kedua kita bisa tentukan nilai dari 2A. Oke, perhatikan bahwa si A-1 ini memenuhi persamaan 3X dikurangi 2 sama dengan 5 dikali X dikurangi 2. Ya kan? Artinya kita bisa mensubstitusikan A dikurangi 1 ke X yang ada di persamaan ini. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya, baru nanti kita substitusikan ya. Di sini 3X dikurangi 2 sama dengan 5 dikalikan dengan X dikurangi 2. Oke, sekarang kita akan substitusikan si A-1 ke X yang ada di sini dan yang ada di sini. Coba kita tuliskan ya. Berarti 3 dikali dengan A-1 kemudian
dikurangi dengan 2 sama dengan 5 dikali dengan A min 1 kemudian dikurangi dengan 2. Nah, perhatikan bahwa di sini dikurangi dengan 2 yang ada di sini, dia berada di dalam kurung ya. Sedangkan yang ada di sini itu berada di luar kurung. Jadi ini berbeda ya. Sekarang kita akan selesaikan yang ada di dalam kurung ini dulu. A dikurangi 1 dikurangi 2. Kita bisa tuliskan dengan A dikurangi 3. Jadi kita tuliskan di sini 3 dikalikan dengan A dikurangi 1. Kemudian kita kurangi dengan 2 sama dengan 5 dikali A dikurangi 3. Nah, sekarang kita bisa kalikan yang ada perkaliannya ini dan ini. Oke, kita kalikan di sini 3 dikali A 3A. 3 dikali negatif 1 negatif 3. Ini dikurangi 2 kita tuliskan. Kemudian yang di ruas kanan 5 dikali A 5A. Kemudian ini 5 dikali dengan negatif 3 negatif 15. Oke, sekarang perhatikan ini kita bisa selesaikan dulu ya. Negatif 3 dikurangi 2. Negatif 5 ya. Berarti ini 3A dikurangi 5 sama dengan 5A dikurangi 15. Nah, karena kita mau mencari nilai A nih, kita akan bawa yang punya variabel A ke satu ruas yang sama. Di sini kita mau bawa ke ruas kanan. Sebenarnya sama aja ya, mau dibawa ke ruas kanan atau ruas kiri sama saja. Nah, supaya di ruas kiri ini tidak ada yang punya variabel A, di sini kan ada 3A nih. Jadi kita akan kurangi kedua ruas dengan 3A juga. Nah, kita akan kurangi kedua ruas dengan 3A. Jadi kita bisa tuliskan di ruas kiri ini hanya tersisa min 5 dan ruas kanan kita bisa tuliskan 5A dikurangi 3A dikurangi 15. Kemudian kita dapatkan min 5 sama dengan 5A dikurangi 3A hasilnya adalah 2A, kemudian dikurangi dengan 15. Nah, perhatikan bahwa di sini ada dikurangi 15. Supaya di ruas kanan ini hanya yang memuat variabel A saja, berarti min 15 ini kita akan bawa ke ruas kiri. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan kedua ruas dengan ditambah 15. Oke, berarti kita tuliskan di sini ditambah 15. Nah, ruas kiri menjadi min 5 ditambah 15, ruas kanannya menjadi 2A. Dengan demikian, ruas kirinya kita dapatkan sama dengan 10 dan ruas kanannya kita dapatkan 2A. Kalau kita balik, di sini kita bisa tuliskan 2A sama dengan 10. Oke, berarti A-nya berapa? A-nya 5 ya. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 5. Nah, kita dapat nih, udah langsung dapat nih A-nya sama dengan 5. Tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah nilai dari 2A. Berarti kita bisa tuliskan bahwa 2A sama dengan 10. Oke, kita tuliskan di sini nih. 2A-nya udah dapat nih, 2A sama dengan 10. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, itu cara yang pertama nih. Sekarang kita akan coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, langkah yang pertama kita akan tentukan dulu si X-nya. Nah, di sini kakak hapus dulu ya. Langkah yang pertama kita akan tentukan X. Kemudian karena si A-1 ini adalah solusinya atau memenuhi dari ini, berarti kita bisa dapatkan informasi bahwa si A-1 itu sama dengan X, ya kan? Nah, baru kita bisa tentukan si nilainya A. Nah, coba deh kita akan tentukan X terlebih dahulu. Di sini kita akan tentukan X-nya, kita tuliskan 3X
dikurangi 2 sama dengan 5 dikali X dikurangi 2. Ya udah, berarti kita kalikan ya. Di sini 3X dikurangi 2 sama dengan 5X dikurangi 10. Kemudian sama seperti tadi, kita akan bawa 3X ini ke ruas kanan. Artinya kita akan kurangi kedua ruas dengan 3X. Nah, didapatkan min 2 sama dengan 5X dikurangi 3X dikurangi 10. Sebentar, ini kita beginikan. Kemudian di sini kita akan dapatkan min 2 itu akan sama dengan 2X dikurangi 10. Nah, 10 ini kita akan bawa ke ruas kiri. Kita tambahkan kedua ruas dengan 10. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini min 2 ditambah 10 sama dengan 2X. Artinya di sini 8 sama dengan 2X. Nah, karena 8 sama dengan 2X berarti 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 4 ya. Nah, kita dapat X-nya sama dengan 4. Tapi ingat, ini baru X-nya. Ya kan? Nah, coba deh perhatikan di soal. Di sini dikatakan bahwa A-1 memenuhi persamaan ini. Nah, karena X yang memenuhi persamaan ini adalah sama dengan 4, berarti kita bisa tuliskan di sini A-1 itu sama dengan 4. Karena A-1 itu memenuhi persamaan tersebut. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa dapatkan A-nya sama dengan 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Nah, karena kita dapat A-nya sama dengan 5, artinya kita bisa tentukan nilai dari 2A. Nilai dari 2A berarti sama dengan 10. Nah, sama ya. Nah, jadi ada dua cara, tergantung kamu sukanya yang mana nih ngerjainnya. Mau langsung kita substitusikan X-nya dengan A-1, boleh, nanti langsung dapat seperti ini. Atau kita cari X-nya dulu, baru kita nanti sama dengankan. A-1 itu X yang kita dapatkan. Itu ya. Dua cara ini sama-sama benar, sama-sama tepat, tergantung kamu sukanya ngerjain yang mana nih. Nyamannya ngerjain pakai yang mana. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Oke, soal yang ke-6 di sini kita masuk ke soal agak cerita dikit ya. Nah, di sini perhatikan soalnya. Jumlah 3 bilangan berurutan adalah 57. Pertanyaannya adalah hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah titik-titik. Bilangan berurutan, misalnya bilangan yang pertama itu adalah X. Bilangan yang kedua berarti kan X ditambah 1, ya kan? Bilangan yang ketiga berarti X ditambah 2, ya enggak? Ya kan? Nah, ini adalah 3 bilangan yang berurutan. Oke, sekarang perhatikan jumlah dari 3 bilangan itu adalah 57. Artinya kita bisa tuliskan di sini bahwa X ditambah 1 ditambah X ditambah 2 sama dengan 57. Kita dapat persamaan linier satu variabelnya seperti ini. Jadi kita tambahkan ya. Di sini X-nya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3 ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini 3X. Kemudian ada 1 ditambah 2. Ditambah dengan 3 itu sama dengan 57. Sekarang di sini supaya kita buat yang memuat variabel X di ruas kiri sendirian, 3 di sini kita akan bawa ke ruas kanan. Caranya gimana? Caranya kita kurangi kedua ruas dengan 3. Sehingga kita dapatkan di sini 3X sama dengan
57 dikurangi dengan 3. Berapa tuh? 54 ya. Berarti 3X sama dengan 54. Oke, 3X sama dengan 54. X-nya berarti berapa sih? X-nya berarti tinggal kita bagi aja ya kedua ruas dengan 3. Jadi kita dapatkan 54 dibagi 3. Berapa sih 54 dibagi 3? 18 ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan X sama dengan 18. Oke, X-nya sama dengan 18. Berarti bilangannya adalah 18, 19, 20. Ya enggak? Ya kan? Karena tadi si X ini adalah si angka atau bilangan yang terkecil tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Berarti kita akan kalikan 18 dikali dengan 20. Nah, berarti kita tuliskan di sini 18 kali dengan 20 hasilnya berapa? 18 dikali 2 itu 36, berarti ini 360. Oke, 360 ada nggak? Ada ya. Jawabannya yang tepat ada di C. Nah, ini soal yang terakhir nih yang kita bahas. Tapi jangan sedih dulu. Di sini kakak akan siapkan 4 soal untuk kamu latihan. Kamu bisa kerjain dan tulisin jawabannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Bye.